setiap persoalan, di dalam setiap masalah, di dalam setiap kesusahan, selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. Telinganya itu kepada permohonan mereka minta tolong. Tetapi wajah Tuhan itu menentang orang yang jahat. Karena itu saudara, bersyukurlah kalau kita itu terus dituntun di dalam jalan kebenaran Tuhan, ya. Karena Tuhan itu mau supaya kita itu semua hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadi di saat kita menghadapi masalah, persoalan apapun juga, kita bisa dengan yakin kita itu bisa berkata, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudara, memang Tuhan tidak pernah menjanjikan ya bahwa kita itu hidupnya enak semua, smooth semua, nggak ada masalah, nggak ada persoalan, ya, nggak ada sakit penyakit, nggak ada masalah-masalah ekonomi dan sebagainya, nggak ada beban-beban, nggak ada tekanan, enggak. Itu semua biasa. Di dunia ini mengalami masalah, mengalami tekanan, mengalami beban, kesusahan, penderitaan itu biasa, saudara. Semua orang mengalami. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa kalau kita itu ada di dalam jalannya Tuhan, ada di dalam kehendaknya Tuhan, ada di dalam kebenaran Tuhan, kita bisa dengan yakin selalu berkata, aku percaya pasti ada jalan keluar. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang punya kuasa, pencipta langit dan bumi, Bapa yang begitu baik kepada kita. Ya, saudara, hanya kita itu harus menjaga supaya hidup kita itu selalu ada di dalam kehendaknya, di dalam rencananya, di dalam firman kebenarannya. Saudara, mungkin kita semua bilang, ya maunya begitu sih, Bu Loki. Kita juga maunya begitu, ya. Tapi memang ada lawan yang selalu berusaha untuk menarik kita itu keluar dari jalannya Tuhan. Untuk membuat kita itu tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, saudara. Memang saya yakin tidak ada seorang pun yang sengaja mau ya hidup sebagai orang yang jahat, yang menentang Tuhan, ya, nggak hidup di dalam kebenaran. Itu saya rasa nggak ada. Tetapi iblis itu tipu dayanya itu licik luar biasa, saudara. Dia itu menipu. Makanya seringkali orang itu nggak bisa jalan di dalam jalan kebenaran. Kenapa? Yang pertama mungkin karena dia tidak mengerti. Seperti kita dulu ya saudara. Kalau dulu saya masih ingat, kita tuh rasanya ya sudahlah, sudah nurut Tuhan gitu ya. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu, puji Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, Tuhan itu semakin membuka-bukakan ya. Dan ternyata kita belajar lebih dalam akan firman Tuhan, tentang Taurat Tuhan. Oh, ternyata ngerti sekarang. Masih ada banyak hal yang masih harus diperbaiki ternyata. Ya. Tidak mengerti. Atau yang kedua, ya itu tadi saudara. Kita itu kena tipu, ya. Ada banyak hal di dunia ini yang bisa menipu manusia. Jerat-jerat yang iblis pasang di sana sini. Dan salah satu yang iblis pakai untuk menjerat anak manusia itu adalah pornografi. Saudara, saya sebenarnya tidak suka ngomong tentang ini, ya. Saya tahu bahwa hal ini bagi kita orang timur itu kayaknya hal yang tabu, yang sebaiknya tidak dibicarakan. Meskipun keadaan dunia sekarang sepertinya sudah tidak tahu malu. Semua hal yang seharusnya itu
rahasia, ya. Maksudnya itu hal-hal yang sangat pribadi. Tapi sekarang itu sudah dipajang di depan umum. Manusia ini sudah tidak punya malu. Pada waktu saya diberi tugas untuk hari ini, saudara, saya itu bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang mau disampaikan? Dan Tuhan mengangkat hal ini. Saya wis tawar-tawaran, saudara. Tuhan, aku tuh males ngomong tentang hal itu. Tapi Tuhan berbicara terus. Karena Tuhan tidak mau kita itu kena jerat. Karena sekarang ini saudara, itu jeratnya semakin nyata di dunia ini. Kira-kira tahun 1982, ya, kalau saya nggak salah, antara 81 atau 82. Itu Pak Loki pernah cerita sama saya. Pak Loki sudah pernah cerita sama kita semua ya, saudara, saya cuma mengingatkan kembali tentang buku yang misterius yang dibaca oleh Pak Loki. Buku yang tahu-tahu ada dan waktu dia membaca ada banyak hal yang digenapi di hari-hari ini. Salah satu hal saudara yaitu tentang pornografi ini. Waktu itu Pak Loki itu baca buku saya ulangi sedikit ya, mungkin saudara yang belum tahu atau mungkin yang lupa. Yang ingat ya udah diam aja ya saudara. Ada banyak hal yang dikatakan di dalam buku itu. Salah satunya dikatakan begini. Nanti suatu saat film-film cabul ya, pornografi itu akan begitu mudah muncul di setiap rumah. Jadi seperti kita itu gampangnya kita tuh buka televisi gitu ya, saudara. Pada waktu itu tahun segitu itu, saudara, itu belum HP, nggak seperti sekarang ya, internet nggak seperti sekarang. Waktu Pak Loki sampaikan itu, kami juga berpikir, iya gimana ya, oh ya mungkin bayangan kami waktu itu muncul di televisi gitu, tahu-tahu muncul, loh kok bisa ya, dikatakan meskipun mungkin kita ndak pasang itu tahu-tahu bisa muncul gitu saudara ya. Waktu itu kami ndak punya bayangan sama sekali, dan dikatakan bahwa pornografi itu akan begitu luar biasa. Nah ternyata saudara, kalau hari-hari ini kita lihat memang begitu ya. Sampai anak-anak kecil pun tahu saudara. Hal-hal yang seharusnya mereka itu tidak lihat. Mereka itu lihat. Bisa lihat di HP ya. Buka internet. Saudara buka internet. Bayangkan ya saudara, kadang kita itu cari judul lain yang sama sekali nggak ada hubungannya. Nanti yang keluar gambarnya itu seperti itu. Saya sampai heran. Tapi saya tahu satu hal, iblis sedang bekerja dengan luar biasa. Saudara, beberapa waktu yang lalu kalau saudara baca berita di Jakarta, tahu-tahu di itu ya, papan reklame yang besar LED yang di jalan itu saudara, tahu-tahu kan muncul filmnya setan kalau saya bilang, ya, tahu-tahu muncul. Bayangkan saudara, di tengah-tengah lalu lintas yang begitu ramai, padat. Jadi orang itu seperti dipaksa harus melihat. Sampai katanya ada satu tukang soto yang matiin itu. Beberapa tahun yang lalu, ini sudah beberapa tahun yang lalu, saya pernah baca keluhan seorang ibu. Dia bilang, kenapa di kereta api itu kok dipasang film-film seperti itu? Sampai dia bilang, aku sampai bingung tutupi anakku ini supaya jangan lihat.
tahu film seperti itu dipasang. Saya pernah pergi ke satu mall. Waktu itu anak saya sedang tugas, ada tugas sekolah untuk jualan ya, saudara. Waktu kami menunggu di satu kayak resto gitu ya, kami duduk, saya kaget. Saya lihat, loh ini kok pasang film seperti ini ya. Saya langsung cari orangnya. Saya bilang, kamu ganti yo itu filmnya itu. Itu sangat merusak. Saudara, apakah pornografi itu sebetulnya? Kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, di dalam kamus bahasa Indonesia, saya tidak yakin apakah kita semua di sini ada yang tidak pernah melihat hal ini. Dikatakan definisinya tentang pornografi itu, yang pertama, itu penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi. Kita tahu sekarang itu gambar itu di mana-mana ya. Baik gambar yang tidak bergerak maupun videonya. Belum lagi bacaan-bacaan anak-anak muda. Bacaan-bacaan kalian juga sering kali berisi hal-hal yang seperti itu. Yang kedua, dikatakan itu definisinya bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks. Dengan sengaja, saudara. Kalau kita tahu, sebetulnya seks itu bukan dosa. Tuhan tidak melarang hubungan suami istri. Hanya saja mungkin pengertian kita itu kurang pas, saudara. Karena kalau kita membaca firman Tuhan, itu tidak dijelaskan dengan jelas bagaimana dulu Adam dan Hawa. Ya. Hanya kita itu seringkali hanya dikasih tahu, oh seks itu tidak dosa. Jadi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, semua bilang enggak apa-apa, sampai anak-anak juga enggak apa-apa. Ya memang, firman Tuhan mengatakan begitu. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-13, dikatakan bahwa perkawinan itu mulia, dan persetubuhan itu tidak cemar. Ya memang. Tapi kita harus ngerti di balik itu semua apa yang terjadi. Jadi saudara, mungkin bayangan kita, Adam dan Hawa itu waktu mereka ada di Taman Firdaus, mereka sudah melakukan hubungan itu. Jadi kita bilang, oh itu hubungan itu nggak apa-apa itu. Memang sudah dari sononya. Saudara, Adam dan Hawa tidak melakukan hubungan itu di Taman Firdaus. Tapi ini bukan berarti saya berkata hubungan ini dosa ya, saudara, enggak. Tapi kita harus berhati-hati. Waktu mereka keluar dari Taman Firdaus, mereka itu berpuasa begitu lama. Mereka juga tidak makan, tidak minum, ya 90 hari lebih. Itu mereka tidak makan, tidak minum. Sudah lewat hari itu baru mereka itu belajar makan, ya. Nah kemudian saudara, mereka juga belum melakukan hubungan sebagai suami istri. Saya bicara
Saya tahu ini ada banyak anak-anak muda di sini. Tapi karena hal ini sudah biasa dan juga berbahaya kalau kita itu tidak punya pengertian yang benar. Jadi saya juga berharap anak-anak muda di tempat ini mengerti hal ini dengan benar. Supaya tidak main-main dengan hal ini. Mereka tidak melakukan hubungan sebagai suami istri. Sampai suatu saat setan memberikan ide. Setan mulai memasuki pikiran mereka. Kalau saya bilang dengan pornografi. Jadi sudah sejak dulu itu ada, saudara. Setan main sandiwara di depan mereka. Sehingga saat itu pikiran Adam mulai terganggu. Dan saya yakin hal ini sampai sekarang para Adam sangat terganggu ya dengan hal seperti ini. Pikiran Adam mulai terganggu. Adam bergumul. Dan dia tidak mau salah langkah. Tapi setelah setan mengganggu pikirannya, terus pikiran Adam ini terus, gimana aku ini bisa menikahi Hawa? Sebelumnya pikiran itu nggak pernah muncul, saudara. Bagaimana aku menikahi Hawa? Bagaimana aku menikahi Hawa? Waduh, Adam sampai takut, saudara. Kemudian Adam datang kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Dan Tuhan berkata, Adam, baik sekali. Kamu memang harus begitu. Kalau ada apa-apa, itu harus datang kepadaku. Supaya kamu tuh mengerti. Kamu boleh menikahi Hawa. Tapi harus berdoa dan berpuasa lebih dulu. Jadi mereka, saudara, berdoa dan berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Siapa di sini yang mau menikah, berdoa dan berpuasa 40 hari, 40 malam? Ada? Gak ada. Kami dulu juga enggak, saudara. Soalnya belum mengerti. Karena ini hubungan yang sangat spesial dan kudus. Hubungan yang bukan untuk main-main. Hubungan yang bukan untuk diperlakukan dengan sembarangan. Apalagi dipajang-pajang di depan umum. Firman Tuhan mengatakan, ini gambaran suami istri, itu gambaran Tuhan Yesus dengan mempelainya. Ya, meskipun saudara lain ya, lain. Tapi ada hal-hal di dalamnya. Seperti keintiman, kesatuan, kasih. Itu hal-hal yang penting seharusnya yang ada di dalam hubungan ini. Tapi setan dengan caranya merusak itu semua. Sehingga yang ada itu hal-hal yang lain yang ditonjolkan. Dan hubungan ini dibuat menjadi sesuatu yang dinamakan pornografi itu, saudara. Yang bukan berdampak positif bagi kehidupan manusia, tetapi sebaliknya. Kita semua pasti mengiyakan bahwa pornografi itu tidak baik. Amin. Ada yang bilang di sini bahwa pornografi itu baik? Dikatakan memang pornografi itu dirancang untuk membangkitkan nafsu. Padahal firman Tuhan mengatakan di dalam Kidung Agung, saudara, kalau kita baca Kidung Agung itu surat itu sebetulnya bagian Alkitab yang terang-terangan ya, saudara, membicarakan tentang hal ini. Tapi
Di dalam Kidung Agung pasal yang kedua, dikatakan di ayat ke-7, di situ dikatakan begini. Aku menyumpahi kamu demi rusa-rusa betina dan demi kijang-kijang di padang, hai putri-putri Yerusalem, apabila kamu mengobarkan dan apabila kamu membangkitkan cinta selagi dia mengingininya. Nah saudara, di LAI, saya bisa minta tolong bacakan yang LAI. Kidung Agung pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Ada yang bawa? Kidung Agung pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Sebelum diingininya, sebelum waktunya, sebelum kamu siap. Itu di dalam Complete Jewish Bible dan juga di dalam The Message, saudara. Cinta di situ, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, saudara, itu kata ahaba, artinya sexual desire. Jadi nafsu seks. Di dalam Complete Jewish Bible dikatakan not to awaken or stir up love until it wants to arise. Jadi jangan suka membangkitkan nafsu itu sampai waktunya. The Message lebih jelas, don't excite love, don't stir it up until the time ripe and you are ready. Jangan membangkitkan nafsu itu sampai engkau itu sungguh-sungguh matang dan siap untuk hal itu. Jadi anak-anak muda, kalian jangan suka membangkitkan hal-hal seperti itu. Karena itu tidak baik. Nah saudara, tidak baiknya itu sejauh mana? Saya ingin memutarkan satu video. Mungkin banyak di antara kita yang sudah tahu, sudah pernah melihat video ini. Tapi ini baik sekali untuk dilihat ya. Untuk anak-anak muda, baik. Juga yang dewasa, saya juga tidak yakin apakah yang dewasa sudah bebas dari hal ini atau enggak ya. Karena itu baik bagi kita semua. Bisa tolong putarkan videonya? Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ, ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex, atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik.
Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting. Pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Yang diberikan oleh pornografi itu lebih parah dari narkoba, ya, saudara. Lebih parah, merusak. Di saat otak kita itu dirusak, orang itu jadi tidak lagi bisa mempertimbangkan yang baik yang mana, yang buruk yang mana, ya saudara. Pertimbangannya rusak, cara berpikirnya rusak, dan nanti juga akan mempengaruhi tingkah lakunya, ya. Mungkin kalau firman Tuhan mengatakan dengan satu kata, itu jadi bebal. Nah saudara, kita ini adalah baitnya Tuhan. Kita ini bait Roh Kudus. Karena itu Tuhan juga mau supaya kita itu memelihara dan menjaga baitnya.
Saya melihat ada beberapa orang yang kecanduan pornografi. Memang pornografi ini sifatnya mengikat ya, saudara, seperti yang tadi kita lihat. Lihat satu kali, mungkin awalnya pertama kali lihat itu rasanya kok jijik, tak enak gitu. Tapi karena kepingin tahu, pengen lihat lagi, makin lama makin parah, makin parah, makin parah. Akhirnya terikat. Saya pernah menyaksikan kehidupan seseorang yang terikat dengan hal ini. Saudara nggak bisa apa-apa. Dan tidak jadi apa-apa. Pikirannya rusak, mungkin pikirannya hanya seks aja. Kalau suami-suami dikuasai dengan hal yang seperti ini, yaitu tadi ya, nanti akhirnya juga gak bisa mencintai istrinya dengan cinta yang dari Tuhan. Cintanya juga rusak, semuanya rusak. Akhirnya rumah tangganya jadi rusak sekalian. Dan kita tahu kalau bagian otak ini sudah rusak karena tadi ya PFC itu ya saudara, itu kan bagian otak yang membedakan kita dengan binatang. Kalau itunya sudah rusak ya sama aja dengan binatang. Makanya nafsunya, hubungan seksnya semuanya itu jadi kebinatangan. Dan itu merusak rencana Tuhan. Saudara, saya yakin bahwa Tuhan mau sampaikan pagi, siang hari ini kepada kita semua. Karena Tuhan tidak mau hidup kita itu rusak. Meskipun hal ini sepertinya ya saudara ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Mungkin setiap kali saudara buka HP itu ditawarkan. Tapi kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, kita harus berani menolak, menolak, menolak. Dan khususnya bagi anak-anak muda, kalau kalian mau hidup kalian itu berhasil menjadi indah di hadapan Tuhan, hindari hal-hal ini. Amin. Dengan alasan apapun juga. Kalau kita terus tenggelam di pornografi, hidup kita akan rusak. Kita nggak bisa membina rumah tangga yang bahagia, nggak bisa, saudara. Itu sama aja kita itu mengundang roh lain untuk masuk di dalam rumah tangga kita. Karena hubungan seks itu sebetulnya adalah hubungan yang kudus di dalam Tuhan. Dan harus dikuduskan di dalam Tuhan. Suami istri, tidak ada salahnya kita itu melibatkan Tuhan di dalam hubungan suami istri. Bahkan harus, kalau saya katakan harus. Supaya iblis tidak punya jalan masuk dan merusak hubungan kita sebagai suami istri. Saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-7, kita mau baca sama-sama. Saya tidak akan panjang-panjang saudara hari ini, karena saya mau mengajak kita semua untuk berdoa. Saya tetap percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup melepaskan kita. Kalau mungkin ada di antara kita yang sudah mulai kecanduan. Hal ini nggak bisa dilihat dari luar memang. Tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin bahwa Tuhan mau menyelesaikan hal ini. Karena Tuhan itu menginginkan suatu umat yang dikuduskan bagi Dia. Dan hari-hari ini kita sedang mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Karena itu pastikan kita itu dilepaskan, dibebaskan, dibersihkan dari segala bentuk pencemaran-pencemaran yang ada di dunia ini. Amsal pasal yang ke-7. Cukup panjang ya saudara, tapi mungkin saya tidak akan baca seluruhnya, mungkin lompat-lompat aja.
Ayat yang pertama, hai anakku, peliharalah perkataanku dan simpanlah perintahku di dalammu. Peliharalah perintah-perintahku, maka engkau akan hidup, dan peliharalah Tauratku seperti biji mataku, biji matamu. Ikatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkau saudariku, dan engkau harus memanggil kepada pengertian sanak. Supaya mereka menjagamu terhadap wanita tak dikenal, terhadap orang asing dengan perkataannya yang merayu. Nah saudara, kalau kita mau menjaga diri dari pencemaran seksual, kita itu harus banyak mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Sebab aku memandang melalui kisi-kisi jendela rumahku. Aku melihat di antara yang tak berpengalaman. Jadi ini tentang seorang anak muda yang tak berpengalaman katanya ya saudara. Aku mengamati di antara anak-anak seorang muda yang kurang berakal budi, yang lewat di jalan dekat sudut tempat ia itu dan melangkah di jalan dekat rumahnya. Pada senja hari, pada waktu petang, dalam remang kegelapan malam. Dan lihatlah, seorang wanita menyongsongnya, berpakaian sundal dan berhati licik. Dan kemudian dia merayu anak muda itu, ayat 13 dikatakan, lalu ia menyergap anak muda itu dan menciumnya. Dia menebalkan mukanya dan berkata kepadanya, ayat 16, aku telah memasang sprei tempat tidurku dengan permadani warna-warni yang benangnya dari Mesir. Aku telah memerciki ranjangku dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah, biarlah kita reguk cinta sampai pagi. Marilah kita memuaskan diri dalam asmara. Ayat 21, ia menyesatkan dia dengan kata-katanya yang meyakinkan. Dia menaklukkannya dengan rayuan bibirnya. Dengan segera, ayat 22, anak muda itu mengikuti dia seperti seekor lembu menuju ke pembantaian. Atau seperti orang yang dikekang di dalam tempat didikan orang bodoh. Sampai sepucuk anak panah menembus hatinya, bagaikan seekor burung yang seketika terjerat perangkap, dan dia tidak menyadari bahwa hal itu menyangkut jiwanya. Kemudian nasihat dari penulis Amsal, ayat 24 dikatakan, lalu sekarang, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah kata-kata dari mulutku. Biarlah hatimu tidak menyimpang ke jalan-jalannya. Maksudnya ke jalan perempuan yang tidak benar itu. Biarlah dia tidak menyesatkan di lorong-lorongnya. Sebab banyak orang yang dibuatnya jatuh terluka. Dan sangat banyak jumlah korban yang dibantainya. Jalan-jalan menuju alam maut ada di dalam rumahnya, yang menurun ke ruang-ruang kematian. Nah saudara, jadi akhir hidup orang yang terjerat di dalam perzinahan, percabulan, di sini dikatakan ujung-ujungnya maut. Ya, ujung-ujungnya maut. Hidupnya akan hancur. Saudara, bagaimana kalau ada yang sudah terjerat? Yang pertama, untuk melepaskan diri itu diperlukan kesadaran dan kemauan yang keras untuk keluar dari jerat itu. Sebab tanpa kemauan yang keras dan tekad yang besar,
Kalau kita seringkali menyerah dan menyerah lagi, kalau ditawari lihat lagi, bahkan mungkin jatuh lagi di dalam perbuatan-perbuatan. Saudara, kita harus punya tekad yang besar, yang kuat untuk keluar dari jerat itu. Dan saya yakin Tuhan pasti menolong, ya. Jangan lakukan aktivitas-aktivitas yang mendukung saudara, ya. Mungkin kalau kita udah pacaran terus senangnya pergi ke tempat gelap-gelap, misalnya berdua. Terus sukanya tetap lihat aja, ya. Terus pikirannya dipenuhi dengan hal-hal seperti itu terus. Saudara, kalau itu kita turuti terus, ya kita enggak akan lepas. Tapi saya yakin kalau kita mau, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan melepaskan. Amin. Amin. Sekali lagi saya mau katakan kepada anak-anak muda, jangan buang hidupmu untuk kesia-siaan. Karena hal-hal itu tidak akan bawa kalian kemana-mana, tapi justru akan menghancurkan kehidupan kalian. Dan semua orang tua, jadilah bijaksana, ya, yang sudah dewasa, yang sudah usia lanjut, mungkin tidak terlalu masalah, ya, saya nggak tahu lagi kalau ada, ya, yang mungkin sudah usianya sudah banyak tapi masih suka, ya, sebetulnya ini saatnya bagi kita untuk bertobat, ya, saudara. Jangan main-main lagi dengan hal yang seperti itu. Karena itu adalah alat iblis untuk menghancurkan manusia. Ya, saudara, kita sudah lihat tadi, ya, bahwa di saat seseorang melihat pornografi, maka ada zat kimia di otak kita yang namanya dopamin itu, ya, saudara. Itu yang dihasilkan. Itu memang sebetulnya dopamin itu positif seharusnya. Itu yang menimbulkan rasa senang, ya, membuat seseorang itu bisa semangat dan sebagainya, seperti itu. Tapi kalau itu terlalu banyak, ya, seperti yang kita lihat tadi, dopamin itu membanjiri PFC tadi, bagian otak kita yang di depan, itu membuat akhirnya PFC itu seperti lumpuh, nggak bisa bekerja dengan baik. Lama-lama kalau tidak bekerja, lumpuh terus, saudara, tidak berfungsi, itu mengkeret, ya, jadi kecil, yaitu tadi orangnya jadi lolak-lolok. Saya bersyukur kalau Tuhan itu tidak mau kita itu jadi orang yang bebal. Tuhan tidak mau kita itu terjerat oleh segala tipu dayanya iblis. Karena itu jelas sekali itu tipuan iblis. Sekali lagi saya mau katakan, juga di rumah tangga Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu mengalami masalah-masalah dalam hal ini, jangan berpikir bahwa film-film seperti itu memberikan jalan keluar. Tidak akan memberikan jalan keluar, tetapi akan semakin merusak rumah tangga kita. Satu-satunya yang bisa memulihkan, menyehatkan, menyembuhkan, memberikan anggur baru di dalam rumah tangga kita, di dalam pernikahan, perkawinan kita, satu-satunya hanya Tuhan Yesus yang bisa menuangkan anggur baru itu dalam keluarga kita. Karena itu mintalah berkatnya, berdoa supaya pemulihan itu terjadi, supaya berkat Tuhan dicurahkan atas rumah tangga kita. Amin. Dan saya yakin, saudara, sebetulnya Tuhan itu menyediakan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Hanya saja kita itu sering ditipu setan. Jadi kita itu sering kali memilih apa yang setan tawarkan. Padahal itu tidak akan membawa kepada kebahagiaan, tetapi justru akan merusak. Kalau hubungan suami istri sudah rusak, maka nanti akan diikuti dengan rusaknya kehidupan anak-anak. Dan Bapak Ibu, kita bertanggung jawab
Kalau sampai kehidupan anak-anak jadi rusak, itu kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena anak itu adalah titipan Tuhan kepada kita. Yang seharusnya kita pimpin, kita bimbing, kita ajari firman Tuhan. Supaya hidup mereka menjadi baik. Supaya mereka jadi indah di hadapan Tuhan. Supaya mereka menjadi keturunan-keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Supaya mereka hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Supaya mereka menerima berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Tapi kalau kita mengundang roh najis ini di dalam kehidupan kita, maka segalanya akan rusak. Nah saudara, siang hari ini saya ingin mengajak kita berdoa. Bagi Tuhan, itu tidak ada yang mustahil. Tuhan mau sembuhkan seketika juga bisa. Atau Tuhan mau sembuhkan lewat satu proses juga bisa. Saya juga melihat, menemui orang-orang yang sudah dilepaskan, ya saudara, dari pornografi ini. Bahkan saya juga pernah konseling seorang anak perempuan. Dia itu sampai tenggelam begitu rupa dalam dosa seksual. Dia sempat hidup dengan anak perempuan lain. Sampai hidupnya tidak karu-karuan saudara. Sampai suatu saat dia bilang, aku tidak tahan. Aku rasanya pingin bunuh diri. Ini kesaksiannya dia waktu dia di luar ya saudara. Dia bilang satu saat aku tidak tahan. Aku tuh kepingin lompat dari jendela apartemen di tempat dia tinggal. Dia masuk di dalam kebiasaan masturbasi yang gak bisa habis-habisnya. Tapi kemudian saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Di saat dia berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya dia bisa menikah dengan baik. Dia bisa punya keluarga, dia bisa punya anak. Ya, saudara luar biasa. Tuhan sanggup memulihkan. Asal kita mau. Asal kita mau. Bukan seperti yang Pak Loki bilang, bukan bisa atau nggak bisa. Bersama Tuhan selalu bisa. Katakan, bersama Tuhan selalu bisa. Bersama Tuhan selalu bisa. Amin. Kalau kita mau hidup kudus, bersama Tuhan selalu bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia.